Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Nah, suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukurnya adalah termometer. Dan biasanya zat yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol. Kenapa alkohol dan raksa digunakan? Karena dia memiliki keistimewaan, yaitu air raksa itu dapat mengaliri panas benda yang diukur, terus memiliki titik beku min 39 derajat Celcius dan titik-titik 350 derajat Celcius. Pemuaiannya teratur, mudah dilihat karena air raksa mengkilat. Ini contohnya, ya, warnanya silver. Terus alkohol itu baik untuk mengukur benda dengan suhu rendah, yaitu mempunyai titik beku min 114 derajat Celcius dan titik-titik 78 derajat Celcius. Ini contohnya, di mana dia indikatornya warnanya merah. Nah, ini beberapa gambar termometer, ya. Contoh-contohnya yang sering kalian lihat ini termogram, ya, yang biasanya digunakan ini adalah biasanya menggunakan infrared. Ini yang biasanya ada di rumah, ya, di rumah kalau umpamanya cek suhu badan seperti itu. Ini biasanya digunakan ditaruh di termometer ruangan, ya, atau di dinding. Nah, ini berapa jenis-jenis skala dari termometer? Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Nah, kalau di SMP kan ada 4 aja diajarkan, sedangkan kalau di sini, ya, di SMK kita ditambah Rankine lagi 1. Seperti itu. Nah, di sini ada titik beku dan titik didih atau titik bawah dan titik atas. Celsius titik gininya bekunya 0, titik didihnya 100, Reaumur 0, 80, Fahrenheit 32, 212, Kelvin 203, 373, dan Rankine 492 dan 672. Nah, di sini untuk biasanya mencari perbandingannya, ya, itu adalah kalau dari 0 ke 100 itu kan 100 kan, ya, 100. Terus 0 ke 80 ini 32 ke 212 180. Sorry, 180, saya ulang, ya. 273 ke 373 itu adalah 100. 492 ke 672 itu 180. Nah, dari sini kita cari perbandingannya sehingga dapat perbandingan 5, 4, 9, 5, 9 seperti itu. Nah, untuk mencari hubungannya, ya, antara Celsius atau termometer yang lainnya, itu adalah dengan cara ini, ya. Jadi kalau umpama bisa menggunakan salah satunya dengan cara ini atau boleh juga dengan perbandingan. Nanti saya contohkan juga dengan perbandingan. Kalau dengan cara ini juga bisa. Jadi kalau umpamanya rumusnya Celsius dengan Fahrenheit seperti ini caranya, ya, mungkin misalkan diketahui Celsius, ditanya Fahrenheit seperti ini. Nanti Celsiusnya ditulis ini berapa, dapat Fahrenheit, nanti dikali silang seperti itu. Ini Reaumur, ya. Dari itu Fahrenheit dengan Kelvin dan Celsius dengan Kelvin seperti itu. Nah, ini contohnya dengan menggunakan perbandingan, ya. Suhu benda dengan menggunakan Celsius itu 45 derajat Celsius, tunjukkan yang Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau pakai perbandingan, ya, itu adalah kalau perbandingan antara Celsius dengan Reaumur kan 5:4. Jadi yang ditanya adalah Reaumur, maka 4/5 dikali derajat Celsius mendapatkan 36 derajat Reaumur. Sedangkan kalau Kelvin tinggal dijumlah karena perbandingannya sama, 5:5, ya. Kenapa ditambah 273? Karena di sini perbedaannya, ya, karena titik bekunya atau titik bawahnya itu berbeda. Jadi dari 0 ke 273 itu kan perlu dijumlah, jadi 2 ditambah 273 yang ini. Terus Celsius ke Fahrenheit itu adalah 9/5 kali derajat Celsius Fahrenheit. Kenapa ditambah 32? Ini, ya. Karena dari 0 ke 32 biar setara harus dijumlah gitu. Ditambah 32 ini kayak gitu.
mendapatkan 81 tambah 32 sama dengan 113. Misalkan Rankin ya, lagi satu Rankin. Rankin itu 9 juga perbandingannya, berarti 9 ya per 5 itu dikali derajat Celcius, yaitu 45 ya. Nah itu dari 0 ke 492, jadi ditambah ya, ditambah 492. Nah, maaf tulisan saya, itu dicari ya. Jadi 81 ditambah 492. Jadi kan 9, jadi 9 kali 9 81 kali tambah 492, jawabannya 573. Nah, seperti itu kalau itu yang ditanya Rankin ya. Selanjutnya kalor ya. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda satu ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Nah, dimana berpindahnya itu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, dimana satuan dari kalor itu ada dua, yaitu kalori dan joule ya. Kalau suhu tadi kan ada satuannya 5, yaitu Celsius, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Sedangkan kalau kalor itu ada dua, dimana 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule atau 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, besaran dalam kalor yang pertama itu adalah kalor jenis. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kilosat sebesar 1 derajat Celcius, di mana rumusannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu adalah banyaknya kalor ya. Terus M itu adalah massa, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini contoh soalnya. Sebanyak 300 gram air dipanaskan 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya air itu adalah 1 kalori per gram, tentukan banyak kalori. Ini kan udah satuannya sama, jadi nggak usah diubah ya, tinggal dicari ya. Q sama dengan MC delta T ya. Jadi 50 kurang 30 sama dengan 20 sama dengan 6000 kalori. Terus yang kedua adalah kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor adalah bilangan yang menunjukkan jumlah kalor yang diserap oleh suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di mana matematisnya adalah C sama dengan Q per delta T ya. Nah, ini contohnya, benda bersuhu 20 derajat Celcius mempunyai kapasitas kalor 840 joule. Nah, berapa suhu benda saat kalor sebesar 29.400? Nah, langsung saja itu yang ditanya itu adalah berapa suhunya, suhu akhirnya. Jadi C sama dengan Q per delta T, C-nya adalah 840, Q-nya 29.400. Yang ditanya adalah suhu akhir ya. Suhu akhirnya T2 dan T1-nya 20. Tinggal secara matematisnya sehingga mendapat 55 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu asas Black. Nah, ini asas Black itu adalah contohnya asas Black ya, sebelum ke teorinya. Misalkan kalian mau buat teh ya, teh. Biasanya kalau membuat teh itu untuk melarutkan air, dan tehnya itu kan pakai air mendidih ya, atau suhu yang lebih tinggi. Nah, itu kalau ketika sudah larut gula dan tehnya, baru diberi air biasa. Nah, setelah itu baru bisa diminum, dan dimana suhunya itu akhirnya gunanya memberikan air biasa itu kan biar suhunya lebih turun lagi tapi tetap hangat. Jadinya itu cara membuat teh hangatnya. Nah, itu salah satu contoh dari asas Black ya, dimana jika dua macam zat ya yang berbeda suhunya dicampurkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi ini akan melepas, sebenarnya dia akan melepas panasnya atau kalornya, dan dimana banyaknya panasnya itu sama dengan panas yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, secara matematisnya itu adalah
kalor lepas sama dengan kalor serap. Nah, ini MC delta T sama dengan MC delta T, di mana yang lepas itu adalah suhu yang lebih tinggi dan yang menyerap kalor itu adalah yang suhu yang lebih rendah. Jadi ini T2-nya adalah suhu yang tinggi, T1-nya adalah suhu yang lebih rendah. Contohnya, sepotong aluminium bermassa 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air yang suhunya 80. Berarti airnya lebih panas, aluminiumnya lebih dingin gitu. Nah, jika kalor jenisnya 900 yang aluminium dan kalor jenis airnya 4200, maka suhu campurannya. Nah, ini diubah dulu ya karena satuannya berbeda, nih kilo, ini gram. Maka seperti ini jadinya ya, 0,1 dan 0,2 kilo dimasukkan ke dalam rumus ya, 0,1 kali 4200. Ini suhu yang lebih tinggi, suhu yang lebih rendah. Nah, secara matematisnya ya, ini dikalikan dulu ya, dapatnya sekian, yaitu sama-sama dibagi 60, dapat 420 bagi 60 itu 7, ini 3, yaitu 7 kali 80 560, 3 kali ini dikali ya, 3 kali 3T, 3 kali min 20, dapatnya sekian, sehingga didapatkan suhu campurannya adalah 62 derajat Celcius. Jadi lebih turun, dia menurunkan suhu ya, yang tadinya 80 karena diberikan aluminium ini, maka suhu campurannya adalah 62 derajat Celcius. Selanjutnya pemuaian zat padat. Ya, pemuaian ya, itu pada umumnya semua benda ya, semua zat itu akan jika diberi kalor akan memuai atau bertambah besar, bertambah panjang, seperti itu. Jadi pemuaian zat pada zat padat itu mengalami 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama pemuaian panjang. Ya, pemuaian panjang itu sebelumnya kan ini adalah panjang awal L0. Jika diberi panas atau kalor, maka dia akan berubah panjang sebesar ini. Ini adalah panjang akhir. Sedangkan ini adalah perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya. Dimana perumusan yang pertama itu adalah ini, delta L sama dengan alpha. Alpha itu adalah koefisien muai panjang kali L0 kali delta T. Ya. L0 adalah panjang awal, delta T adalah kenaikan suhunya. Terus penurunan rumusnya yang lain yaitu panjang akhir LT itu sama dengan N0 dalam kurung 1 ditambah alpha kali delta T. Nah, caranya gini ya, untuk matematisnya ini dikalikan dulu ya, koefisien muai panjangnya dikali perubahan atau kenaikan suhu, baru ditambah 1, baru dikali L0. Selanjutnya pemuaian luas. Pemuaian luas ini terjadi juga pada zat padat gitu. Nah, ini hampir mirip juga rumusnya ya. Jadi perbedaannya di ininya aja sih, alfanya. Ini jadi beta. Ini jadi luas ya, seperti itu. Perubahan luas sama dengan beta kali luas awal kali delta T. Di mana hubungan antara koefisien muai luas dengan panjang itu beta sama dengan 2 alfa. Nah, penurunan rumusnya ya, itu adalah luas akhir sama dengan luas awal dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T. Terus pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini baru terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Ini adalah pemuaian pada zat padat yang pertama saya jelaskan. Ya, pemuaian volume pada zat padat, di mana delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Di mana hubungannya gamma itu sama dengan 3 alfa. Dan penurunannya yaitu volume akhir sama dengan volume awal di dalam kurung dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Nah, ini pemuaian zat cair sama rumusnya ya, sama pemuaian zat padat. Ya, pemuaian pada zat gas ini karena dipengaruhi oleh istilahnya hukum-hukum pemuaian, itu hukum Boyle dan Galusa, di mana pemuaian gas itu dipengaruhi oleh volume, pemuaian tekanan. Pemuaian volume ini dipengaruhi oleh tekanan dan suhu kayak itu. Jadi kalau volume dikali P itu tetap
Sedangkan kalau umpamanya galusa itu jika dia dipengaruhi oleh suhu, maka V per T sama dengan tetap juga. Nah, ini pemuaian gasnya, perumusannya. Kalau pada tekanan tetap itu sama, dia rumusnya seperti rumus pemuaian zat cair dan zat padat. Sedangkan pada volume tetap itu P sama dengan P0 1 ditambah gamma kali delta T. Nah, ini contohnya. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawatnya adalah 20 meter. Berapa panjang kawat besi? Itu pada suhu 100 derajat Celcius jika pemuaian panjang besi 1,1 kali 10 pangkat min 5. Ya, jadi ini pakai rumusnya. Ya, panjang akhir sama dengan langsung aja ya. Jadi 20 meter 1 ditambah 1 kali 1,1 10 pangkat min 5. Jadi ini dikali dulu ya. Ini dapat 80-nya karena 100 kurangi 20. Ya, jadi 1,1 kali 10 pangkat 5 kali 80. Dan itu baru ditambah 1 baru dikali 20, dapat 20,0176 meter. Selanjutnya adalah perpindahan kalor yang terakhir. Nah, perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, konduksi itu adalah atau disebut juga hantaran adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat, yang dimana ini terjadi pada zat padas. Contohnya adalah besi yang dipanaskan. Terus konveksi disebut juga dengan aliran atau perpindahan kalor aliran, dimana perpindahan kalor itu melalui fluida. Dalam hal ini adalah zat cair dan zat gas. Contohnya merebus air. Terus radiasi atau disebut dengan pancaran, perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya adalah sampainya panas ke bumi gitu. Kalau diilustrasikan dalam gambar ini termasuk konduksi ya. Jadi kalau kalian memegang panci itu akan terasa panas kalau diberikan kalor ini. Terus konveksi, makanya ini ada gelembung-gelembung air ya, atau air yang mendidih itu kan ada gelembungnya, itu dia kan bergerak-gerak terus ya. Sebenarnya dia berbentuk siklus seperti ini. Kayak gitu gelembung-gelembung airnya. Jadi itu merupakan indikator dari perpindahan kalornya gitu ya. Jadi partikelnya itu berpindah-pindah berupa siklus. Dan radiasi, kalian merasakan juga hangatnya api ini, itu disebut dengan radiasi. Nah, ini untuk formulanya ya. Tadi saya sebutkan konduksi itu hanya terjadi pada zat padat saja ya. Formulanya adalah ini laju perpindahan kalor itu sama dengan K delta K kali A per L kali delta T. Nah, seperti ini. Jadi ini lihat warna merahnya ya. Jadi besi jika dipanaskan dia akan panasnya itu ke sini terus dan akhirnya sampai ujung sini. Jadi begitu aliran kalornya. Sehingga awalnya sini panas dan akhirnya di ujung sini ikut panas. Seperti itu. Nah, selanjutnya konveksi. Konveksi ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Kalau zat cair tadi contohnya adalah pada air mendidih. Kalau zat gas itu terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, rumusnya adalah Q per T atau laju dari perpindahan kalor itu H kali A kali delta T. Ini luas penampang dari airnya maksudnya ya, dan ini adalah koefisien konveksinya. Terus yang terakhir adalah radiasi. Ini perpindahan tanpa zat perantara, secara pancaran dan tanpa memerlukan namanya zat perantara. Bisa juga terjadi pada ruang hampa, contohnya sinar matahari. Nah, laju perpindahan kalornya adalah ada emisivitas benda dikali koefisien Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu permukaan benda dipangkatkan 4. Kalau dua benda itu tinggal perubahan kalornya. Jadi ini ada T pangkat 4, artinya suhunya aja yang dipangkatkan 4 ya. Begitu juga dengan ini. T pangkat 4. Jadi suhunya dipangkatkan 4 baru dioperasikan. Gitu. Nah, ini ada emisivitas benda. Ya, emisivitas benda itu merupakan ini. Contohnya emisivitas benda itu pada benda yang berwarna gelap dan warna terang. Kalau
benda yang gelap itu emisivitasnya nilainya 1, sedangkan yang terang atau putih itu nilainya adalah 0. Makanya kalau umpamanya ketika musim panas disarankan menggunakan baju yang berwarna terang atau putih gitu, karena dia mendekati 0. Kalau menggunakan yang gelap itu atau hitam itu akan terasa lebih panas atau gerah itu, karena radiasinya maksimum. Ini contohnya, contoh ini yang konduksi ya. Jadi dua buah logam terbuat dari bahan yang sama disambungkan. Jika panjang logam P 2 kali dan daripada logam Q, tentukan suhunya, suhu sambungan yang di sini berapa. Ini 120, ini 20. Terus ini bisa kita gunakan menggunakan prinsip asas Black juga ya. Jadi kita masukkan aja ya. Ya, karena bahannya sama maka koefisiennya bisa dicoret ya, luasnya juga bisa coret, cuma bedanya itu adalah panjang dengan perubahan suhu. Jadi 120 kurangi T per 2L, T dikurangi 30 ya, kayak gitu. Ini L nya bisa dicoret, terus dikali silang, dapat T nya adalah 50 derajat Celcius gitu. Jadi yang ini yang melepas kalor, yang P, dan Q nya ini yang menerima atau menyerap kalor. Terus ini contoh yang konveksi ya. Jika diketahui koefisien konveksinya hanya adalah 0,01, A nya adalah 20 derajat ya luas penampangnya. Terus jika cairan itu mengalir pada dinding 100 ke dinding yang 20 derajat Celcius, tentukan besar kalor yang merambat ya, Q per T nya. Jadi ini tinggal diganti ya, karena ini satuannya meter, kita ganti jadi meter yang sentinya ini ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3, tinggal dikali aja ya. Jadi 0,01 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 kali 80 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Terus selanjutnya yang ini yang radiasi. Sebuah bola memiliki jari-jari 4 cm dengan suhu 400. Jika emisivitas benda itu adalah 1, berarti ini benda gelap ya atau hitam. Tentukan radiasi. Jadi R nya adalah 4 cm, kita ubah jadi meter menjadi 0,04 meter. Terus T nya 400, E nya 1, terus tetapan Boltzmann-nya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, pakai rumus yang ini ya. Selanjutnya yang belum diketahui adalah A nya, maka kita cari dulu A atau luas permukaan bola, yaitu besarnya rumusnya adalah 4 pi R kuadrat, maka didapatkan 0,02 meter kuadrat. Baru dimasukkan ke rumusnya yang ini, mendapatkan lajunya itu adalah 29,03 Joule per sekon. Nah, sekian tentang penjelasan suhu dan kalor ya. Terima kasih.